Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Kita lanjutkan bab qada. Far'un Lau izdahama jikalau berdesak-desakan, mudda'un orang-orang yang dituduh, orang-orang yang bersengketa pengen diadili, maka quddimal asbaq, niscaya didahulukan yang lebih awal, niscaya dihulukan yang lebih dahulu. Fal asbaq, maka yang terdahulu. Enggak boleh yang kasusnya belakangan diadili lebih awal, yang kasusnya belakangan diadili belakangan, yang kasusnya duluan diadili lebih awal. Wujuban, hukumnya wajib. Ka muftin, sama dengan orang yang berfatwa, bertubi-tubi pertanyaan, jawab pertanyaan pertama, orang kedua, orang ketiga. Sama dengan mudarris, guru, datang yang pengen bertanya ini, maka yang pertama dulu dilayani, dilepas itunya, nanti untuk dilihat, ya kadang-kadang mati dia. Nah, fayuqaddimani, maka mendahulukan kedua-duanya, mufti dan guru, wujuban, hukumnya wajib. Sama bertanyanya. Ada pertanyaan? Iya. Kedua-duanya serentak. Mana caranya? Aujuhila sabikun, atau tidak diketahui mana yang duluan. Siapa yang duluan nggak tahu. Uqri'a, niscaya diundi ia. Begitu keadilan itu, diundi. Wa qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, anna taliba fardil aini ma'a daikil waqti yuqaddamu. Sesungguhnya orang yang meminta fardu ain, yang meminta perkara fardu ain, apakah itu mufti, berarti minta fatwa kepadanya, apakah itu mudaris, berarti orang minta pelajaran kepadanya. Apa fatwa yang ditanya? Perihal fardu ain. Apa pendidikan yang ditanya? Perihal fardu ain. Beserta sempitnya waktu,
beserta sampainya waktu, yuqaddamu, itu didahulukan ia yang meminta fardu ain beserta sampainya waktu, seperti musafir. Kita berada di bandara, kemudian ada yang bertanya, yang pertama kali bertanya pedagang tentang bab muamalah. Dalam waktu yang sama ada lagi yang bertanya setelahnya musafir soal qasar salat, dan dia harus masuk check in. Mana yang pertama dilayani? Musafir, karena bertanya tentang fardu ain jamak qasar, dan waktu dia sudah sempit mau check in. Sementara yang bertanya tentang dagang ini fardu ain juga, tapi waktunya lapang. Atau yang bertanya tentang politik misalnya, wah itu nomor urut belakangnya. Walaupun dia duluan bertanya, maka kita utamakan yang fardu ain. Wastahabu kaunu majlisihi alladhi yaqdi fihi fasihan barizan. Disunahkan keadaan majlisnya qadi. Ini sudah masuk kepada bab qadi. Nah, tadi masalah mufti dan guru itu hanya perbandingan, persamaan hukum. Disunahkan keadaan majlisnya qadi, majlis yang dia memutuskan hukum padanya majlis, alladhi yaqdi fihi, yang dia memutuskan hukum padanya majlis, khabar daripada kauna, itu fasihan lapang. Majlis pengadilan itu mesti lapang, barizan dan nampak. Barizan nampak. Kalau hari ini di pinggir jalan raya, dan sampai majelis qadi itu adanya di gang-gang, di balik perumahan, masuk 3 gang ke situ, belok kiri, masuk gang kedua, belok kanan, kemudian mutar-mutar, ketemu di belakang. Nah itu nggak boleh, harus bariz. Mana tempatnya? Di lapangan Imam Bonjol, itu baris. Di Jalan Khatib Sulaiman, baris. Di mana tempatnya? Di Kampung Jua. Nggak boleh majelis qadi di Kampung Jua. Nah, wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyattakhidal masjidah majlisan lil hukmi, bahwa menjadikan ia si qadi akan satu masjid sebagai majlis untuk memutuskan hukum. Makruh hukumnya masjid sebagai tempat putusan hukum. Di mana qadi itu memutuskan hukum? Di Masjid Khatib Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, tahu tuh masjidnya di mana? Jadi ada 2 masjid besar di Sumatera Barat. Satu Masjid Raya Sumbar, kedua Masjid Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Satu masjid 2 nama. Ganti nama dia. Nama pertama itu agak berat, Demam-Demam masjid. Nah, nggak boleh dijadikan masjid bagi majelis hukum. Alasannya kenapa? Sauna lahu, karena menjaga baginya masjid minal anil laghati, dari bising, wartifa'il aswat, dan terangkat suara-suara. Nah, majelis hakim itu majelis debat, majelis berargumen, majelis naik darah. Ibadah masjid, hilang kehormatan masjid. Nah, iya. Ini tafaqa, jika bertepatan, inda julusihi fihi, ketika duduknya Pak Qadi padanya masjid. Pas saya duduk situ selepas sholat maghrib, saya sholat Jumat, bertepatan qadiyah oleh satu kasus.
au qadiyatan, atau 2 kasus. Fala ba'sa, maka tak mengapa, bifasliha, dengan menyelesaikannya kasus, karena bertepatan, bukan sengaja dibuat di masjid, tapi kebetulan. Nah, kebetulan itu bahasa kita. Nah, bukan maknanya kebetulan tanpa takdir Allah. Kebetulan maknanya bertepatan, berpas-pasan. Titik. Wa hurima qabuluhu, diharamkan kepada menerimanya qadi. Hurima qabuluhu, diharamkan menerimanya, artinya oleh qadi. Menerima apa yang diharamkan? Hadiyataman, hadiah dari seseorang. La adata lahu biha, tidak ada kebiasaan baginya seseorang dengannya memberi hadiah. Tidak ada kebiasaan baginya seseorang dengannya memberi hadiah sebelum menjabat. Sebelum menjabat. Setelah dia jadi qadi, dikasihlah hadiah. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ngasih hadiah. Maka hadiah dari orang seperti ini tidak boleh diterima. Kenapa tidak boleh diterima? Al-qalbu majzubun maghlubun ilaman ahsana ilaih. Hati itu akan terpaut kepada orang berbuat baik kepadanya. Itulah sifat hati. Au kana lahu adatun biha, atau ada baginya seseorang tersebut itu kebiasaan biha, dengannya memberi hadiah. Betul, sebelum menjadi qadi, orang itu pun sering memberi hadiah ke qadi tersebut. Sebelum qadi menjabat jadi qadi, orang itu pun dah biasa memberi hadiah. Walakinnahu, akan tetapinya, zada fil qadri, dia lebihkan pada kadar, dia tambahkan pada kadar. Memang biasa diberi hadiah biasanya 500.000, setelah jadi qadi jadi 1 juta, 2 juta. Atau wasf, di segi sifat. Sifat di sini kriteria atau kualitas. Sebelum jadi qadi dia ngasih baju, setelah jadi qadi dia ngasih baju juga, tapi kualitas baju setelah menjabat jadi qadi lebih mahal daripada sebelum jadi qadi. Itu nggak boleh terima. Kapan nggak boleh terima? Artinya dari orang yang mana? In kana fi mahallih, jika ada ia orang yang memberi hadiah itu di tempatnya. Di tempatnya nya, artinya mahalli wilayati, di tempat kekuasaannya qadi, di tempat wilayahnya qadi. Tapi kalau hadiah itu dari orang luar, nggak apa-apa. Dia qadi Kota Padang, yang ngasih dia hadiah orang Padang Panjang, orang Bukit Tinggi, bahkan orang Jawa, orang Bali, nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak akan berurusan dengan qadi ini. Karena qadi itu punya hak cuman sama orang yang di bawah wilayahnya. Kemudian tidak boleh juga menerima hadiah man lahu khusumatun indahu, hadiah dari orang yang baginya ada khusumat, ada pertengkaran, ada kasus di sisinya qadi, atau
hadiah dari man ahassami, orang-orang yang merasa ya qadi, darinya orang, bi annahu sayukhasimu, dengan bahwa sesungguhnya orang tersebut akan berkhusumat. Nah, sesungguhnya orang tersebut akan berkhusumat. Wa in ya'tadaha qabla wilayatihi, walaupun biasa ya seseorang memberinya hadiah sebelum wilayahnya qadi, sebelum menjabatnya qadi. Nah, jadi banyak syarat ketentuannya. Betul, dia orang wilayah kita, tapi kan dia sudah biasa memberi hadiah kepada saya sebelumnya. Hadiahnya tidak bertambah, kualitasnya tetap sama, tapi si qadi ada perasaan nih, didengar-dengar ya berita ini orang akan ada kasus setelah ini. Kenapa ada kasus? Kemarin dia kalah pilkada, dia mau naik banding. Nah, kalau ada perasaan seperti itu nggak boleh diterima. Alasannya kenapa? Li'annaha fil akhirati, karena sesungguhnya hadiah pada bagian akhir. Mana bagian akhir? Pada bagian akhir, hadiah dari orang yang punya persengketaan. Yang bagian akhir, karena sesungguhnya hadiah pada kasus yang akhir, yaitu hadiah orang-orang yang beralasan, yang berurusan, tad'u ilal maili ilaih, itu akan mengajak, akan menyebabkan kepada kecenderungan kepadanya yang ngasih hadiah. Nah, akan menyebabkan kecenderungan kepadanya yang ngasih hadiah. Wa fil ula, pada yang pertama, hadiah orang-orang tidak punya kebiasaan sebelumnya memberi hadiah. Sebabnya adalah al-wilayah. Jadi penyebab dia memberi hadiah itu adalah wilayah, jabatan. Berarti Anda mendapatkan sesuatu karena jabatanmu. Nah, maka hukumnya haram. Wa qad sahhatil akhbaru sahihah, sungguh telah sahih beberapa hadis Nabi yang sahih dengan mengharamkan hadiah-hadiah bagi para gubernur, ummal, bagi para pekerja, maksudnya para gubernur. Nah, gubernur juga tidak boleh menerima hadiah. Nah, nanti gubernur itu susah mengeluarkan kebijakan. Pertama kasih hadiah motor, lepas itu dibeliin mobil mewah, lepas itu dibuatin rumah mewah. Pada kali empat datang dia, Pak Gubernur, tolong tekan izin saya mau mendirikan diskotik. Nah, apa kata Pak Gubernur? Saya mau mendirikan Indomaret. Kaget Pak Gubernur, ini Padang nih, nggak boleh Indomaret sini. Nah, coba untuk ganti namanya dikit lah, Indomaret. Nah, boleh salah sih, dirubah-rubah dikit. Terpaksa dia akan berpihak kepada orang itu. Nah, nggak boleh. Nah, wa illa, jika tidak apa, bi an kana min adatihi, dengan bahwa ada isimnya di depan, dengan bahwa ada di antara kebiasaannya seseorang, annahu, sesungguhnya seseorang, yuhdi, memberi hadiah, ilaihi, kepadanya qadi, sebelum menjabat, walau maratan faqat, walaupun ada ia pernah memberi hadiah itu sekali saja, walau maratan faqat, walaupun ada yang memberi hadiah sebelumnya itu sekali saja, au kana fi ghairi mahalli wilayati,
atau ada ia orang yang memberi hadiah itu bukan pada wilayah kerjanya qadhi, itu pada selain tempat wilayah kerjanya qadhi, tugasnya qadhi. Atau lam yazid muhdi ala adatihi, tidak menambah oleh orang yang memberi hadiah di atas kebiasaannya, tidak menambah melebihkan oleh orang memberi hadiah atas kebiasaannya. Wala khusumata lau hadirah wala mutaraqqabah, tidak ada khusumat, tidak ada persengketaan, tidak ada kasus baginya orang yang memberi hadiah hadirah yang sedang terjadi, tidak juga yang sedang diperkirakan. Kasusnya memang tidak ada sekarang, tapi merasa akan ada kasus ke depan. Ternyata sekarang kasus yang sekarang nggak ada, kasus yang diperkirakan juga nggak ada. Kenapa nggak ada kasus? Dia cuma jamaah masjid, dia bukan pembisnis, dia cuma pedagang sayur, dia cuma pedagang gerobak dorong. Wala mutarakkibah, tidak ada kasus yang diintip. Itu mana mutaraqqabah, tidak ada kasus yang diintip. Maksudnya tidak ada kasus yang diperkirakan. Semuanya itu jaza qabuluhu, boleh menerimanya qadhi, boleh menerima olehnya qadhi. Jadi butuh fa'il. Nah, apa syaratnya? Satu, orangnya memang biasa memberi hadiah sebelumnya dan tidak menambah kualitas atau jumlahnya, dan tidak punya kasus yang sekarang maupun yang akan datang. Atau yang kedua, orang yang memberi hadiah di luar daerah, maka hukumnya boleh. Walau jahazaha lahu ma'a rasulihi wa laysa lahu muhakama fa fi jawazi qabulihi wajhan. Walau jahazaha lahu, jahazaha yakni law arsala al-muhdi hadiah ma'a rasulihi ilal qadhi, jikalau mempersiapkan ia seseorang akannya hadiah lahu baginya qadhi ma'a rasulihi bersama utusannya qadhi, wa laysa lahu muhakama, muhakama sama dengan mukhasama, tidak ada baginya orang yang memberi hadiah itu kasus, fa fi jawazi qabulih, maka dalam hal boleh menerimanya hadiah oleh qadhi, maka dalam hal boleh menerimanya hadiah oleh qadhi wajhan, ada dua wajah. Dua wajah artinya dua pendapat murid Imam Syafi'i. Dua wajah. Mana yang kuat? Rajjaha ba'du syarahil minhaj, memperkuat artinya menganggap kuat. Menganggap kuat oleh sebahagian pensyarah kitab minhaj, menganggap kuat oleh sebagian 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 pensyarah kitab minhaj. Di sini semua ada suara. Oke. Masya Allah. Nah, jadi ada dua wajah
apakah seorang qadhi boleh menerima hadiah? Apakah seorang qadhi boleh menerima hadiah dari orang yang memberi hadiah yang mengirimkan lewat utusannya kepada qadhi? Dikirim, bukan langsung diberi tapi dikirim. Nah, kenapa? Karena kalau dikirim itu agak beda kesannya. Nanti kalau orang ini berkasus, kita tahu nggak? Hah? Nggak ada, mentancap saja. Kamu polis, hukum mati. Kata orang tuh, siapa yang ngirim hadiah sama kamu? Mana tahu saya? Begitu jawabannya. Karena dia ngirim lewat utusan. Jadi qadhi nggak terkesan. Hadiah sampai sama qadhi lewat utusan daripada orang memberi hadiah. Jadi qadhi nggak ngenalin siapa yang mukanya yang berkasus, walaupun dari daerah wilayahnya sendiri. Nanti dia hadir di pengadilan, apakah qadhi terkesan? Enggak. Kecuali kalau qadhi tahu pula namanya, itu masalah. Nah, anggap nih nggak tahu namanya. Maka menerima hadiah tersebut ada dua pendapat daripada murid Imam Syafi'i, mentarjih oleh sebagian pensyarah kitab Minhaj akan hukumnya haram. Nah, tetap haram karena bisa saja ada namanya, disebut namanya qadhi tahu, wa ulima mimma marra, dan diketahui dari pembahasan yang telah lalu sesungguhnya la yahrumu alaihi qabuluha fi ghairi amali, tidak haram di atasnya qadhi menerimanya hadiah pada selain wilayah kerjanya. Nah, tidak haram baginya qadhi menerima hadiah pada selain wilayah kerjanya. Nah, jadi kalau yang ngirim hadiah itu walaupun tidak jumpa yang memberi hadiah dengan Pak Qadhinya, hanya lewat Pak Pos, hanya lewat utusan, tetap haram kalau dia dari wilayah kerjanya. Tapi kalau di luar wilayah kerjanya, tadi sudah kita ketahui, tetap hukumnya enggak haram. Wa in kana al-muhdi min ahli amali ma lam yastasir bi annaha muqaddama li khusuma. Dan jika adalah orang yang memberi hadiah dari ahli amalnya qadhi, dari ahli tempat bekerjanya qadhi, malam yastashir, selama dia tidak merasa bi annaha muqaddamatun li khusuma, sesungguhnya hadiah itu diberikan karena ada pertengkaran, karena ada kasus. Nah, titik. Walau ahdalahu ba'dal hukmi harumal qabulu aidan. Jikalau memberi hadiah, ia orang memberi hadiah. Jika memberi hadiah, ia orang yang memberi hadiah lahu baginya qadhi, kapan dikasih? Setelah diponis hukum. Tidak ada keputusan hukumnya. Jadi secara logikanya, hukum itu, hadiah itu tidak akan mempengaruhi keputusan, karena hadiah diberi setelah diponis, setelah ada keputusan hukum. Niscaya haram menerimanya juga, haram juga menerimanya. In kana mujazatan lahu, jika ada ia hadiah itu sebagai imbalan baginya keputusan. Nah, bentuknya seperti imbalan. Baiklah, jika tidak, antara hadiah dan keputusan itu nggak ada apa-apanya. Keputusan itu memenangkan si A proyek yang senilai 5 triliun. Si hadiah kira-kira 200 juta. Oh, itu nggak boleh. Tapi kasusnya cuma kasus keluarga, kasusnya hanya kasus kecil-kecilan,
yang kira-kira hanya nilai soal beca, soal motor, kemudian dikasih hadiah tasbih, kasih hadiah siwak, nggak seimbang lah. Nah kalau seperti itu, fala, hukumnya tidak haram. Kada demikian atlaqahu, menyampaikan secara umum akannya oleh sebagian pensyarah kitab Minhaj. Jadi sebagian pensyarah kitab Minhaj nggak ada rincian seperti ini. Kalau sekiranya hadiah itu seperti imbalan dari keputusan, hukumnya haram. Kalau tidak seperti imbalan, hukumnya tidak haram. Ini kan ada rincian. Di pensyarah kitab Minhaj mutlak saja, tidak boleh si qadi menerima hadiah setelah hukum diputuskan sekalipun. Titik. Qala syekhuna, berkata syekh kita Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yata'ayyanu hamduhu, dan mestilah menempatkannya perkataan sebagian pensyarah Minhaj, mestilah menempatkannya perkataan sebagian pensyarah Minhaj ala mahdin mu'tadin, atas tempat yang biasa, ahda ilaihi, memberi hadiah ya seorang kepadanya qadi, ba'dal hukmi, setelah memutuskan hukum. Jadi yang haram itu kalau kita ketahui di tempat itu setelah menang mesti ngasih hadiah ke qadi. Dan menjadi kebiasaan siapa yang menang ngasih hadiah ke qadi. Nah di situ haram, di situ sahnya pendapat Minhaj tadi. Pendapat Minhaj yang mana? Pendapat Minhaj yang mengatakan haram qadi menerima hadiah setelah diputuskan hukum, baik hadiah itu sebagai imbalan atau bukan. Atlaqahu ba'dus syarah. Nah pendapat sebagian pensyarah Minhaj yang tidak memilah-milah, mengatakan mutlak secara umum, haram secara mutlak, maka ditempatkan kepada tempat, kepada wilayah yang memang biasanya di situ memberi hadiah ke qadi setelah keputusan hukum. Nah itu kan seperti bayaran jadi. Siapa menang kasih hadiah, siapa menang kasih hadiah. Sudah maklum begitu. Nah kalau begitu kejadiannya nggak boleh, haram. Nah di sanalah penempatan syarah Minhaj tadi. Tapi kalau di sana nggak pernah qadi dapat hadiah, nggak pernah. Nah sekarang orang ini ngasih hadiah ke qadi. Kenapa dia ngasih hadiah? Karena dia bersyukur, dia benar dan dibenarkan. Nah dikasihlah hadiah sebentuk wujud rasa terima kasih, dan pemberian itu tidak setara dengan nilai kasus, bukanlah dianggap sebuah balasan, imbalan. Nah kalau begitu adanya boleh, karena dia melakukan bukan karena adat, bukan karena kebiasaan, karena adat maklum kasyartil masyhur, kebiasaan yang sudah diketahui oleh masyarakat, itu hukumnya sama dengan syarat yang disyaratkan, hukumnya tidak boleh. Naam, wa haitsu harumal qabulu awil akhdhu lam yamlik ma akhazahu. Ketika kita katakan haram menerima hadiah atau haram mengambil hadiah, niscaya tidak memiliki ia qadi apa yang telah diambil akannya. Nah, pembahasan-pembahasan yang telah lewat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibaca, kalaulah ada kesimpulan hukumnya qadi haram mengambil hadiah, qadi haram menerima hadiah, salah satunya adalah menerima hadiah dari orang yang sedang berkasus, menerima hadiah dari orang yang tidak pernah memberi hadiah, menerima hadiah dari orang yang menambahkan hadiah dari sebelumnya, menerima hadiah dari orang yang diperkirakan akan berurusan setelahnya. Nah, berarti kan haram. Kalau dilakukan oleh qadi, dia terima juga. Lam yamlik, dia tidak bisa memiliki apa yang dia ambil. Kalaupun dia ambil,
Kalaupun dia terima, itu tidak sah menjadi miliknya. Kalau tidak sah jadi miliknya, apa yang harus dia lakukan? Falyaruddahu, maka dia mesti mengembalikannya yang diambil kepada pemiliknya. In wujida, jika ditemukan ia pemilik. Wa ila, jika tidak, pemilik tidak ditemukan, fali baitil mal, maka diserahkan kepada baitul mal. Nah, harta negara, badan pengelolaan harta negara, baitul mal. Titik. Yang dibahas tadi itu apa? Hah? Hadiah. Apa itu hadiah? Apa itu hadiah? Memberikan sesuatu karena ada momen. Anak Pak Kodi baralai, dia datang kasih hadiah Pak Kodi, kagak boleh. Pak Kodi naik pangkat, kasih hadiah Pak Kodi, nggak boleh. Pak Kodi ulang tahun, kasih hadiah ke Pak Kodi, nggak boleh. Pak Kodi menikah, kasih hadiah sama Pak Kodi, nggak boleh. Itu namanya hadiah. Wakal hadiyati, sama dengan hadiah, yaitu hibah. Hibah juga tidak boleh. Apa itu hibah? Memberikan sesuatu tanpa ada alasan. Yang memberikan itu ya cuma-cuma. Hadiah itu cuma-cuma juga, tanpa ada alasan. Itu hibah lah. Begitu juga diafah, jamuan. Nah, jamuan juga nggak boleh. Pokoknya 3 hari datang salah satu masyarakat makan ke rumah saya Pak Kodi, dibakar gulai ayam. Pak Kodi nggak boleh makan, nggak boleh makan. Pak Kodi diundang sahur ke rumah orangnya, nggak boleh. Nah, apalagi Pak Kodinya pergi sahur ke rumah orangnya. Dia Pak Kodi nggak boleh menerima jamuan dari masyarakatnya. Penyebabnya apa? Kebijakannya nanti berubah. Begitu juga sedekah. Sedekah itu apa? Memberikan sesuatu karena kemiskinan. Maka kalau ngasih sesuatu itu jangan bilang sedekah deh. Ustaz, jemaah sedekah saya. Kalau orang kampung wajar lah. Tapi kalau orang yang tahu agama bilang begitu, itu bilang saya nggak miskin. Sedekah sama orang miskin saja, saya nggak miskin. Ustaz nggak bisa dimasodekah, Ustaznya kaya. Tapi kalau orang kampung, orang nggak tahu hukum, biarin, nggak apa-apa. Kalau orang tahu hukum, hati-hati dengan bahasa. Sedekahnya pakai, woi, tak pakai, kaya, orang miskin. Karena sedekah itu kepada orang miskin, fuqara wal masakin. Nah, maka bilanglah hadiah. Kalau nggak hadiah, hibah. Kalau nggak hibah, jamuan makanan. Yang bilang sedekah. Nah, sedekah kalau besar bagus lah, mengobati hati. Ini sedekah 100.000. Tema sedekah saya. Jadi kalau orang tua tuh lihat, udah tua dia, itu terima saja, terima kasih. Karena nggak tahu agama, nggak tahu istilah, nggak apa-apa. Nah, begitu juga sedekah menurut pendapat Auja, yang termiskin itu Pak Qadinya. Nah, yang termiskin itu Pak Qadinya. Ada salah satu presiden di mana gitu, dia yang paling miskin.
sekiranya dia yang paling miskin. Nah, itu memang betul-betul adil Presiden. Wajawwaza lahu, membolehkan baginya nya kemana? Nya qadi. Baginya qadi oleh Imam Subuki fi halbiyatihi. Apa arti sana? Golongan. Pada golongannya qadi. Oh, golongan sih. Membolehkan baginya oleh Subuki perbedaan antara apa yang dikatakan oleh Subuki dan pembahasan terlalu. Saudara Subuki mengatakan boleh pada apa yang apabila tidak ada di sana adat dan tidak mengkaitkan yang sesuatu pada tempat wilayahnya. Sesuai Imam Rafainah muqayyadun wala ada bil ulama zakana ada wa sawa Subuki jawaz qabul. Nggak ada bantuan di dalam. Coba lihat kamus Halbiyati. Ada kamus. Kamusnya di mana? Oh, itu Ini golongan dulu banyak. Ingat dulu aja deh. Kamusnya nggak ada. Nah, tapi apa pemahamannya? Membolehkan baginya qadi oleh Imam Subuki pada golongannya qadi menerima sedekah dari orang-orang yang tidak ada khusmat baginya, tidak ada adat, tidak ada khusmat, tidak ada kebiasaan. Wa khassahu bi tafsirihi bima idza lam ya'rif al-mutasaddiq annahu qadi. Oke. Membolehkan baginya qadi oleh Imam Subuki pada halbiyatihi. Ini yang bingung nih. Di situ ada kamus kamus Mukhtarus Shihab. Kira kamus Mukhtarus Shihab sama kamus Mahmud. Sebelah kanan ya. Itu rekaman dari mana? Ada selesai minum, belum minum. Yang baru Mukhtarus Shihab. Ya. Halbiyatihi dari Halaba. Hamim. Halab dan patah lam. Makhluk Master Laban makhluk halab. Allah yawihlu bidoma halaban wa talaba aidan halib. Halabah min fathatain halub wa haluba ma yuhla. Halib laban makhluk. Halabtu ay masyatahu. Ahlabtu ay antuhu alal halab.
mihlab, inak yu'labu fi, tahallab arab, inhalab salah, halbah darba khailun tajamul sibab min kulli awbin min kulli nahiyatin lam min istabil wahid wa aswad qulbub usfur halik. Nggak ada. Ada di kelompok situ apa? Susu. Hah? Umur susu. Nah itu. Masya Allah. Jawaza lahu subuki, membolehkan baginya qadi al-imam subuki sampai akhir. Paku ma bainama kalau subuki wa bainama marah atlaqu jawaza bima idza lam yakun lahu ada lam kidu bima idza lam yakun fi mahalli wilayatihi bikala bima marah la adata bil ula qasaw asasu fi jazal qabul wala adata bima idza lam yarif. Oh, mungkin di dalam apa namanya itu penyamaran. Nah, penyamaran namanya. Membolehkan baginya qadi oleh Imam Subuki di dalam penyamarannya qadi oleh menerima sedekah dari orang-orang yang tidak ada khusumat baginya. Tidak ada juga kebiasaan. Wa khassahu, mengkhususkan ia qadi akannya fatwa, mengkhususkan ia Imam Subuki akannya fatwa. Di dalam penafsirannya beliau, bima dengan kejadian idza lam ya'rifil mutasaddiq annahu al-qadi, apabila tidak mengetahui oleh orang yang bersedekah sesungguhnya dia adalah qadi. Nah, sudah dibuat penyamaran sehingga orang nggak tahu dia qadi. Nah, sehingga orang memberi itu tidak punya alasan untuk bertindak sewena-wena, semena-mena terhadap keputusan qadi karena berjasa telah memberi hadiah, tidak, karena dia nggak tahu itu qadi. Lam ya'rifil mutasaddiq, tidak mengetahui oleh orang bersedekah itu qadi. Dan membahas oleh selain Imam Subuki al-qat'a, akan qata', artinya qata' itu pasti. Nah, tanpa ada khilaf. Bihalli akhdihi, dengan halal mengambilnya qadi akan zakat. Nah, zakat boleh. Qala syekhuna, berkata Syekhuna Ibnu Hajar al-Haytami, yang bagi taqyidu bima dzukir, sepantasnya juga mengkaitkannya dengan yang telah disebutkan. Zakat siapa? Zakat orang-orang yang bukan di wilayahnya qadi. Zakat orang-orang yang tidak punya persengketaan. Zakat orang-orang yang tidak diprediksi akan punya masalah. Zakat orang-orang yang sebelumnya memang biasa memberi zakat ke qadi. Zakat orang-orang yang tidak menambah jumlahnya dari jumlah yang biasa kepada qadi. Nah, begitu aturannya, kata Imam Ibnu Hajar al-Haytami.
Wa taraddada as-Subki fil waqfi alaihi min ahli amali. Ragu-ragu oleh Imam Subki tentang boleh mewakaf terhadapnya qadi dari ahli kerjanya qadi. Imam Subki bimbang apakah halal atau haram dalam qadi menerima wakaf dari wilayah kerjanya, dari rakyatnya. Walladhi yattajihu fihi, pendapat yang dianggap kuat padanya masalah wakaf. Yattajihu itu adalah bagian dari fi'il, bukan domir. Ittajaha yattajihu, pendapat yang dianggap kuat padanya menerima wakaf. Wa fil nazri, dan pada nazar, annahu, sesungguhnya, in ayyanahu, jika menentukan ia qadi, dan pada nazar, annahu, sesungguhnya, in ayyanahu, jika menentukan ia seseorang akannya qadi dengan namanya qadi, wa syaratna al-qabula, dan kita mensyaratkan qabul. Kita ambil pendapat yang mengatakan wakaf itu mesti qabul, karena kal hadiyati lahu, ada ia wakaf itu sama dengan hadiah baginya qadi. Hukum hadiah? Hukum hadiah haram diterima kalau dari ahli wilayahnya, kalau dari orang yang punya sengketa, kalau dari orang yang tidak punya adat sebelumnya. Jadi hukumnya, rinciannya sama dengan hadiah yang dibahas tadi. Nah, wa yasihu ibra'uhu an dini, sah mengibrokkannya qadi dari hutangnya qadi. Nah, sah mengibrokkannya qadi dari hutangnya qadi, karena tidak disyaratkan padanya qabul. Yang nggak boleh kan menerima. Wakaf perlu qabul nggak? Pendapat kuat perlu. Nah, setiap yang ada qabul nggak boleh. Sekarang Pak Qadi berhutang kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Kata masyarakat itu, Pak Qadi sama maafin dari hutang Pak Qadi sama saya, dah nggak bisa lunas. Itu sah nggak ibroknya? Sah nggak mengibrokkannya? Sah. Kenapa sah? Karena ibrok tidak perlu qabul. Yang haram kan qabul, sementara dia kan nggak qabul. Nah, besok ada kasus lah orang yang mengibrok ini. Pak Qadi, sudah saya ibrok hutangnya, sudah saya bebaskan dari hutangnya, kalah saya dari kasus. Kata Pak Qadi, kan saya minta wakaf, kan kamu aja yang mengibrok. Nah, begitu. Jadi karena nggak pakai qabul, jadi nggak ada jasa. Tapi kalau pakai qabul kan ada jasa. Nah, jasa ini nanti yang mempengaruhi keputusan. Nah, wa yukrahu lil qadi, dimakruhkan bagi qadi hudurul walimah, menghadiri resepsi perkawinan, menghadiri baralek gadang, allati khussa biha wahdahu, walimah yang dikhususkan dengannya, walimah sendirinya qadi. Tapi kalau diundang pengadilan Kota Padang, qadinya datang, satpam datang, cleaning service datang, itu boleh hadir. Tapi kalau di sekian pengadilan cuman Pak Qadi yang hadir, yang lain nggak hadir, makruh hukumnya hadir walimah. Waqala jam'un, berkata sekelompok ulama, haram hukumnya. Haram hukumnya, bukan makruh. Nanti sampai di situ kamu ditempatkan di kursi yang bagus, kemudian dikasih kipas angin,
dikasih AC, dihidangkan semua makanan, disenyum-senyumin. Nah, lepas itu berkasus dia. Gimana kamu memutuskan dari senyumin kemarin? Dari ramah tamahin? Atau bersama jamaah yang lain? Atau bersama jamaah yang lain? Pak Qadi itu hadir bersama jamaah yang lain. Walam yaqtadda dzalika qabla wilayah, dan tidak biasa hal itu sebelum menjabat. Bi khilafi ma idza lam yuqsad biha khususan. Dengan sebalik sesuatu apabila tidak dikhususkan ia qadi dengannya walimah secara khusus. Nah, kecuali atau dengan sebalik, artinya tidak haram hukumnya menurut pendapat kedua, tidak makruh hukumnya menurut pendapat pertama. Kalau walimah itu bukan dimaksudkan khusus sebagai qadi. Mana contohnya? Seperti lawit takhadzat lil jiran, jikalau dibuat ia walimah karena bertetangga. Nampak qadi itu dapat undangan walimah karena tetangganya, bukan karena qadinya atau karena ulama. Nah, karena ulama, wa huwa minhum, dan dianya qadi bagian mereka. Ini walimah pertama ini untuk tetangga-tetangga kita. Diundanglah tetangga hadir walimah tersebut, dan Pak Qadi bagian dari tetangga orang yang berkenduri, boleh. Kemudian undangan ini kita buat untuk para ulama, Multaqa Ulama Sumatera Barat. Nah, atau juru ulama, hadirlah Qadi itu sebagai ulama, maka hukumnya boleh. Auli umumin nas, atau umumnya manusia. Ini undangan untuk umum warga Kota Padang, boleh hadir beralih. Nah, besar kali beralihnya. Nah, yang disewa yaitu lapangan Imam Bonjol. Disewa semua pelaminan yang ada di Kota Padang, berdiri di situ. Kemudian semua yang jualan di pasar raya masuk ke dalam semua itu. Jual sate, jual martabak, jual nasi, jual ampera, jual cendol, masuk itu semuanya. Dia bayar. Bisa apa saja, boleh makan apa saja, kapan saja, 3 hari 3 malam. Nah, qadi masuk yang hadir, apa hukumnya? Boleh, tidak ada masalah. Undangan secara umum. Nanti berkasus itu orang, ternyata dana yang digunakan untuk undangan itu dana korupsi. Diangkat ke pengadilan, kata Pak Qadi, sudah kamu saya undang. Kata dia sama Pak Qadi, setelah kamu undang saya, kok keputusannya begitu? Kata Pak Qadi, memang saya sendirian datang ke situ. Yang lain juga datang ke situ. Jadi dia bisa jawab begitu, karena undangannya umum. Titik. Wala fil ubab, berkata ia Imam, siapa pengarang kitab Ubab? Mana? Di dalam ada? Susah kali nyarinya. Berkata ya sahibul Ubab, di dalam kitab Ubab, yajuzu li ghairil qadi, boleh bagi selain qadi mengambil hadiah dengan sebab pernikahan apabila tidak disyaratkan ia. Wa kadza, begitu juga seorang qadi haitsu jazalahu, ketika boleh mengambil baginya qadi dan tidak disyaratkan ia hadiah, wala talab, tidak juga meminta. Fihi nazar, di sana ada tinjauan ulang. Kalau qadi masih ditinjau boleh nggak bolehnya. Tapi kalau selain qadi boleh ngambil hadiah. Nah, dalam masalah dengan sebab nikah, pak qadinya menikah, ada orang ngasih hadiah.
hukumnya boleh. Atau Pak Qadinya menikahkan seseorang, lalu Pak Qadi nerima hadiah dari mempelai laki-laki, dari wali laki-laki, dari wali perempuan, hukumnya boleh. Kalau sebab nikah boleh. Kalau enggak bahaya nanti. Nah, kenapa? Karena kalau nikah di kantor KUA nggak bayar. Kalau KUA-nya dibawa ke rumah bayar, ada hadiahnya. Nah, minimal 600. 600. Yang ribet lagi di Medan, di kantor KUA bayar. Nggak tahu saya Medan mana, yang tahu saya di Stabat. Nikah ke rumah lebih lagi. Di Padang gampang, nikah di KUA gratis. Bawa ke rumah 600. Nah, kalau sekiranya ada fatwa ulama mengatakan tidak boleh menerima hadiah dan sebab nikah, banyak yang haram itu. Nah, untung boleh. Kalau sebab nikah boleh. Kenapa? Itu bukan khusumat. Nah, bukan khusumat. Yang penting wala tolak. Nah, ini pula syaratnya. Tidak disyaratkan, tidak ada tuntutan. Nah, ini kan disyaratkan. Kalau kami ke rumah 600,000 sedia kira-kira. Nah, itu kan disyaratkan. Kalau disyaratkan nggak boleh. Masalah juga jadinya. Itu jangan jadi KUA tambahan. Tambihun, ya tambahan, peringatan. Ya juzu boleh liman la rizqa lahu, bagi orang-orang yang tidak ada gaji baginya pada Baitul Mal. Nggak ada gaji baginya pada Baitul Mal. Dia jadi qadi tapi nggak ada gajinya. Wala fi ghairihi, tidak juga di sumber yang lain. Wa huwa ghairu muta'ayyinin lil qada, dan dianya seseorang bukanlah yang tertentu jadi qadi. Masih banyak yang lain yang layak, tapi dia tertunjuk jadi qadi. Kenapa dia tunjuk jadi qadi? Karena itu adalah job yang nggak ada gajinya. Contoh, wa kana amaluhu mimma la yuqabalu bi ujrah, dan adalah pekerjaannya seseorang dari hal-hal yang tidak diimbangi dengan upah. Hah? Di sini adalah wa kana amaluhu, dan adalah pekerjaannya seseorang dari hal-hal yang diimbangi dan upah. Jadi pekerjaannya itu memang layak diimbangi pakai upah. Dari pagi sampai sore duduk dia mengadili masyarakat. Gak bisa ke sawah, gak bisa ke ladang, akhir bulan, tengah bulan, ujung bulan, sama saja. Berapa gajimu? 30 hari sehari sebulan. Itu gajinya. Maka Pak Qadi yang gratis kayak gini boleh mengatakan la aqumu bainakuma illa bi ujrati. Saya tidak bersedia memutuskan di antara kalian kecuali pakai upah. Nah, kecuali pakai upah atau pakai rezeki, gaji, sesuai dengan pendapat yang mengatakan akannya oleh sekelompok ulama. Oke. Ini kalau dia nggak ada gaji nih, yang ada gaji jangan lagi, yang nggak ada gaji. Apa kasus kalian? Kasus warisan. Oke. Setiap orang dikenakan biaya 500.000, 1 juta. Karena kasus ini akan kita selesaikan 3 hari. Nah, 3 hari itu habis masa saya sehari 4 jam duduk urus kalian. 300.000 4 jam itu seimbang nggak ada upahnya? Layak dikasih upah? Layak.
Hari kedua dia datang lagi dengan sepeda motornya, pakai bensin itu. Nah, kemudian dia duduk, nggak kerja di rumah, duduk di kantor kodi, dengarin lagi, bicara lagi, haus dia, cuman aqua gelas. Nah, makan siang beli sendiri. Nah, hari ketiga kasus lagi selesai, baru finish. Jadi diminta si mudda'i mudda'i kena 500.000 masing-masing, jadi 1 juta dalam menyelesaikan satu kasus. Boleh. Kasus apa? Cerai. Cerai bisa setengah hari. Kalau itu masing-masing 250.000. Nah, suami istri jadi 500.000. Dan itu seimbang, bukan kasus 5 menit 2 menit selesai, tidak. Ini enggak biaya biaya registrasi. Nah, di bank ketik 200.000 biaya registrasi, memang kata selembar. Itu tidak muqabalah, nggak ada keseimbangan. Nah, datang ke Pak Lurah, tantangan Pak, mana sih? Sampel Pak, tak, berapa menit? Hah? Anggap 3 menit. Buka pulpennya setengah menit. Kemudian itunya 1 menit. Masukkan lagi 1 menit, udah 2 menit. Sampai 1 menit, 3 menit. Berapa? Masih 200.000. 200. Agak boleh. Itu namanya pekerjaan la yuqabiluhu, la yuqabalu bi ujrah. Tidak bisa diimbangi dengan upah. Kalau qadi itu wajar diimbangi dengan upah. Berurat dia duduk situ, kemudian haus dia, kering tenggorokannya, sariawan dia, lapar perutnya, naik pula darahnya. Nah, namanya sering kasus. Apalagi kalau kasus ini dibawa ke rumah. Sudah pening-pening di kantor, sampai di rumah anaknya macam-macam, langsung dilambui dia. Paning di rumah, sampai ini paning pula lagi. Itu perlu ujrah. Nah, itu hukumnya boleh. Alama qalahu, sesuai pendapat mengatakan oleh sekelompok ulama. Berkata yang lain haram. Oh, haram ya sudahlah, mundurkan diri saja. Bagaimana? Dia kerja nggak bisa, dia jadi qadi, nggak digaji oleh pemerintah, tidak ada gaji dari sumber yang lain. Kemudian nerima upah juga hukumnya haram. Maka apa dia? Nah, raker dia. Nah, rapat kering. Nah, untuk pendapat ulama bilang haram. Wahwa ahwat, itu lebih hati-hati kata beliau. Iya, kalau kaya alhamdulillah, qadi kaya raya itu aman, mobil sendiri. Nah, bahkan dia punya kantor sendiri, bagus. Kantor sendiri, office boy-nya sendiri, satpamnya sendiri. Buka kan satpam, buka. Pas dalam, kamu kodi ya? Saya juga, kodinya juga, satpamnya juga. Nah, gaji di mana? Gaji dari kedai saya sendiri. Itu lebih ihtiyat. Lakin al-awal akrab. Coba lihat kata Imam Zainuddin Al-Malibari. Tetapi pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran. Nah, lebih dekat kepada kebenaran karena dia nggak ada upah. Titik. Wa naqada al-qadi wujuban hukman li nafsi aw ghairihi in kana dzalikal hukmu bi khilafi nassi kitabin aw sunnatin aw nassi muqalladihi aw qiyasin jaliyin, dan membatalkan oleh seorang qadi dan membatalkan hukumnya wajib. Apa yang wajib dibatalkan? Hukman, sebuah hukum, sebuah keputusan, li nafsihi, untuk dirinya, aw ghairihi, atau untuk yang lainnya. In kana zalikal hukmu, jika adalah demikian hukum,
Bikhilafi, bercanggah, berbeda, bertolak belakang dengan nas Quran atau nas sunnah atau nas muqalladih, ulama yang diikutinya. Misalnya dia qadi ikut mazhab Imam Syafi'i, keputusannya bertentangan dengan nas Imam Syafi'i, keputusan itu harus dibatalkan. Atau bertentangan dengan qiyas jali. Qiyas jali. Wa huwa ma quti'a fihi. Apa itu qiyas jali? Sesuatu yang dipastikan padanya. Sesuatu yang dipastikan padanya dengan menggabungkan cabang ke asal. Dengan menggabungkan, menyamakan cabang ke asal. Sama dengan mengkias, memukul orang tua dengan kata-kata itu namanya kias jali. Atau ijma', seorang qadi wajib membatalkan hukum yang sudah diputuskan kalau bertentangan dengan ijma'. Wa minhu ma khalafa sartal waqif, di antaranya juga sesuatu yang berbeda dengan syarat orang mewakaf. Kata orang mewakaf, tanah ini saya wakafkan dengan syarat dikelola oleh si fulan, dengan syarat kalau dibikin pondok tahfizul Quran. Sekarang tanah itu dibikin pondok seni, atau pondok bela diri, pondok Nur Sejati, tenaga dalam. Lalu Pak Qadi putuskan tidak boleh dibatalkan. Kemudian Pak Qadi beritahu, Pak Qadi, ini fungsi tanah ikut syarat almarhum yang mewakafkan dulu. Oh syarat, kalau syarat begitu batal dong, perlu dibatalkan lagi, ubah lagi hukumnya, karena bertentangan dengan syaratil waqif. Berkata Imam Subuki, wa ma khalafal mazahib al-arba'ah kal mukhalifi lil ijma'. Sesuatu yang berbeda dengan mazhab yang 4 itu sama dengan yang berbeda dengan ijma' ulama. Contohnya apa? Mengeluarkan zakat dengan rupiah ikut nilai 3 liter. Itu cara mengeluarkan zakat yang berbeda dengan 4 mazhab. Gak ada satu mazhab pun mengatakan sah. Maka hal seperti itu yang berbeda dengan 4 mazhab itu sama dan berbeda dengan ijma' ulama. Berbeda dengan ijma' ulama. Sekarang coba dia melakukan sholat witir di bulan Ramadan, kemudian tidak ada kunut karena alergi dengan doa Allahumma dini itu. Witir tanpa ada kunut sama sekali, mazhab yang mana? Nggak ada. Bahkan ada ulama mengatakan witir itu pakai kunut sepanjang tahun. Ada mengatakan sepanjang bulan Ramadan. Mazhab Imam Syafi'i pertengahan yang kedua. Yang nggak ada pakai kunut witir itu mazhab mana? Berarti dia mukhalif 4 mazhab, sama dia mukhalif dengan ijma'. Tapi hanya perkara sunnah yang nggak berat kali masalahnya. Kalau perkara wajib seperti zakat, keluarkan zakat pakai rupiah, bertentangan dengan 3 mazhab. Kemudian jumlahnya kurang, sudah bertentangan pula dengan mazhab Hanafi. Mengeluarkan zakat dengan uang dengan jumlah 3 liter bertentangan dengan 4 mazhab. Kalau bertentangan dengan 4 mazhab itu sama bertentangan dengan ijma' ulama. Sah mengeluarkan zakat uang dengan rupiah nilai 3 liter sah pakai mazhab MUI Indonesia. Itu kan keputusan dari mana itu? Yang dibuat di masjid itu keputusan dari mana? Dari MUI, dari Basnas. Basnasnya mengarahkan begitu. Seharusnya si Basnas buat pakai beras 3 liter, pakai uang nilai 4 liter beras, ditulis di situ.
1 liter 15.000. Zakat 3 liter beras, uang 60.000. Kok beda ya? Ya beda mas. Kalau pakai uang berarti Hanafi. Kalau Hanafi 4 liter. Ini enggak, dia yang buat 3 liter atau uang senilai 3 liter. Mazhab siapa? Indonesia. Nah, mazhab Indonesia. Atau marjuhin min mazhabihi, atau dengan marjuh, atau kepada qaulihi bi khilafi nasib. Nah, berbeda keputusannya qadi dengan pendapat marjuh dari mazhabnya qadi. Wa yuzhirul qadi butlana ma khalafa ma dzukir, maka menjelaskan oleh qadi batalnya sesuatu yang berbeda dengan hal-hal yang telah disebutkan. Wa illam yurfa ilaihi, walaupun tidak dilaporkan kepadanya qadi dengan seumpama nakituhu au abtaltuhu. Bi itu mutalak dengan yuzhir. Saya ulang kembali, hati-hati menerjemahkan Fathul Mu'in. Maka menjelaskan oleh qadi, apa yang dijelaskan? Batalnya pendapat-pendapat, keputusan-keputusan khalafa yang berbeda dengan madzukir, sesuatu yang telah disebutkan tadi. Berbeda dengan nas Quran, berbeda dengan sunnah, berbeda dengan nas mukhalladnya, berbeda dengan qiyas jali, berbeda dengan ijma, harus disebutkan batal walaupun tidak dilapor kepadanya qadi. Tidak ada yang melapor kepada qadi, Pak Qadi, ini keputusanmu kalau salah, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis. Walaupun tidak dilaporkan, tidak ada yang menggugat secara insaf, menyadari dia harus katakan membatalkan itu. Bagaimana dia batalkan? Dengan cara bagaimana dia nampakkan batal? Binahwi. Itu mutalanya kepada yuzhir. Bagaimana qadi menampakkan membatalkan keputusannya? Dengan sumpama nakituhu, aku batalkan akannya keputusan, au abtaltuhu, aku batalkan akannya keputusan. Yang jadi permasalahan di sini yaitu marjuh. Nah, ini berat untuk dipahami ini. Seorang qadi wajib membatalkan hukum kalau hukumnya itu bertentangan dengan marjuh. Bertentangan dengan marjuh kan tidak ada masalah kan? Marjuh kan pendapat lemah. Marjuh pendapat yang kuat di sini. Sini dengan yang diperkuat. Oke, jadi arti marjuh sini yang diperkuat. Nah, terjemahnya salah. Jangan lemah. Kalau lemah itu apa dibatalkan? Bertentangan pendapat lemah biasain aja. Berarti pendapat kita kuat. Bertentangan yang pendapat marjuh yang dianggap kuat. Biasanya pendapat kuat dikatakan rojih, kan marjuh. Marjuh biasanya lemah. Tapi di sini maknanya bukan lemah, yang dianggap kuat. Oke, khalas, nggak ada muskil. Ambihun. Nah, naqala Imam Al-Iraqi, telah mengutip oleh Imam Iraqi dan Imam Ibnu Salah, dan Imam Ibnu Salah akan ijma' ulama di atas annahu la yajuzul hukmu, sesungguhnya tidak boleh memutuskan hukum berbeda dengan yang kuat. Nah tuh, nah kuat biasanya pakai rojih, berbeda dengan pendapat yang kuat dalam mazhabnya. Beda tambihun ini dan tambihun yang kita baca tadi. Tambihun yang kita baca tadi berbicara tentang keputusan yang telah diputuskan kemudian terbukti bertentangan dengan pendapat yang kuat. Di sini beda. Di sini keputusannya belum ada,
Kalau seorang qadhi sebelum memutuskan hukum ternyata dia menyadari hukumnya bertentangan dengan pendapat yang kuat dalam mazhab, maka caranya vonis hukumnya dia tidak boleh memutuskan hukum tersebut. Nah, sesungguhnya qadhi tidak boleh memutuskan hukum berbeda dengan pendapat yang kuat dalam mazhabnya. Wasarah Imam Subki, menyampaikan secara terus terang oleh Imam Subki dengan demikian fi mawadhi'a, pada beberapa tempat dari fatwa-fatwa beliau, wa atala, dan beliau menyampaikan secara panjang lebar, wa ja'ala dzalika minal hukmi, dan beliau menjadikan demikian sebahagian dari hukum, bi khilafi ma anzalallah, dengan sebalik apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah SWT aujaba, telah mewajibkan kepada mujtahid ayyakhuzu birrajih, untuk mengambil dengan yang kuat. Wa aujaba ala ghairihim, dan telah mewajibkan kepada selain mereka mujtahid taklidahum, mentaklid, mengikuti mereka mujtahid fima, pada perkara-perkara yajibu alaihim, yang wajib di atas mereka beramal dengannya perkara. Jadi Allah wajibkan kepada mujtahid ambil pendapat yang kuat. Allah wajibkan kepada masyarakat awam bertaklid kepada mujtahid dalam hal-hal yang wajib diamalkan. Telah mengutip oleh Imam Jalaluddin Al-Bulkini an walidihi, dari ayahnya beliau, annahu, sesungguhnya ayah kana, dan ingat, annahu, sesungguhnya ayah kana, ada ia ayah, yufti, itu memfatwakan, annal hakima, sesungguhnya hakim, idza hakama, apabila memutuskan hukum ia hakim, apabila memutuskan hukum ia hakim dengan pendapat yang tidak sahih dari mazhabnya, naqadha, itu menggagalkan atau niscaya membatalkan ia hakim. Ini pendapat Imam ayah Imam Bulkini. Berkata Imam Burhanuddin bin Zahirah, wa qadiyatuhu, dan momennya, tuntutannya, wal halatu hadhi, dan keadaan yang ini, annahu, sesungguhnya, la farqa, tidak ada beda, baina ayyudidahu ikhtiyarun, bahwa memperkuat akannya pendapat oleh ikhtiar bagi sebagian mutaakhirin, atau memperkuat akannya pendapat oleh pembahasan. Tidak ada bedanya. Apabila ada satu keputusan hakim bertolak belakang dengan pendapat yang kuat, harus dibatalkan, baik pendapat yang diputuskan itu dianggap kuat oleh pilihan ulama. Ada mengatakan demikian, ini adalah pendapat lemah, tapi memilih akannya pendapat lemah oleh Imam Ghazali misalnya. Apakah ikhtiarnya ulama, memilihnya ulama, bisa pendapat itu jadi sahih? Belum. Bisa menjadi hukum? Tidak boleh. Yang jelas, kalau ada keputusan bertentangan pendapat yang sahih dari mazhabnya, hukumnya batal, walaupun pendapat itu diperkuat oleh ikhtiar li ba'dil mutaakhirin, dipilih oleh sebagian mutaakhirin atau dibahas oleh sebagian mutaakhirin. Apalagi pendapat yang lemah itu diperkuat oleh Albani. Nah, maka pendapat lemah itu tetap tidak boleh menjadi keputusan, karena gara-gara dianggap atau dipilih atau dipakai oleh sebagian ulama mutaakhirin. Tambihun tsani, pemberitahuan yang kedua, i'lam, ketahuilah, annal mu'tamida, sesungguhnya pendapat yang mu'tamad, fil mazhabi, di dalam mazhab, lil hukmi,
untuk dijadikan hukum dan untuk difatwakan adalah mattafaqa alaihi syaikhan, pendapat yang sepakat di atasnya oleh hadis mattafaqa alaihi syaikhan, pendapat yang disepakati di atasnya oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, jadi pendapat yang kuat dalam mazhab siapa? Imam Syafi'i. Untuk kita jadikan hukum, kalau kita qadi, untuk kita fatwakan, kalau kita mufti, untuk kita sampaikan, kalau kita ditanya. Apa itu? Pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, sebagaimana menegaskan dengannya oleh Imam Nawawi. Nah, sebagaimana menegaskan dengannya pendapat oleh Imam Nawawi. Jadi kalau tidak ada pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, maka yang kedua adalah ma jazama bihin Nawawi, pendapat yang ditegaskan oleh Imam Nawawi. Qultu, yang terbaca dalam kitab Mahli, qultu. Kalau Imam Nawawi katakan qultu, itulah pendapat yang kuat. Itu maknanya jazama bihin Nawawi. Oh, ternyata enggak ada Imam Nawawi, maka Imam Rafi'i. Itu urutannya. Pendapat terkuat dalam mazhab Imam Syafi'i, pertama pendapat Imam Nawawi, Rafi'i. Kalau enggak ada pendapat Imam Nawawi, kalau enggak ada pendapat Imam Rafi'i, maka orang katakan kalian enggak ada mazhab Syafi'i, mazhab kalian Nawawi sebetulnya. Nah, kenapa? Karena pendapat yang kita baca, pendapat yang kita amal itu hasil seleksi dari Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Maka disebutlah beliau mujtahid tarjih. Imam Nawawi, Imam Rafi'i titelnya adalah mujtahid tarjih. Dia mengumpulkan semua pendapat Imam Syafi'i, dikumpul, kemudian dicek dalil-dalilnya, sudah dicek mana sahih mana yang kuat. Kalau ketemu pendapat qadim dan jadid ternyata sama, tidak ada bedanya, maka beliau kasih label nas. Itu pendapat tunggal Imam Syafi'i, kama nassa alaihi Syafi'i. Itu enggak boleh ganggu-gugat lagi. Ternyata pendapat itu pendapat qadim dan pendapat jadid, maka Imam Nawawi katakan secara umum jadid lebih kuat, tapi ada kadang-kadang qadim lebih kuat. Kalau nanti ketemu qadim lebih kuat, nanti akan saya kasih tahu, kata beliau. Itu di dalam menjelaskan kitab Syarah Minhaj. Nah, maaf, kitab Minhaj dan Syarah Minhaj. Minhaj itu karangan Imam Nawawi. Selepas itu, kalau ada pendapat qadim atau pendapat jadid, qadim saja, jadid saja, ternyata Imam Syafi'i di sana ada dua pendapatnya. Ada dua pendapat Imam Syafi'i di situ. Maka saya akan cek kembali. Kalau sekiranya pendapat keduanya ternyata dalilnya kuat, maka pendapat pertama saya kasih nanti label azhar. Tapi kalau pendapat yang kedua Imam Syafi'i ternyata dalilnya lemah, pendapat pertama saya kasih label masyhur. Kalau ternyata itu ada pendapat murid Imam Syafi'i, pendapat keduanya dalilnya kuat, pendapat pertama saya kasih label hasan. Yang lemah, pendapat pertama saya kasih label sahih. Kalau sekiranya di sana ada terjadi perbedaan pendapat antara murid Imam Syafi'i, sebagian murid Imam Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i pendapatnya begini, sebagiannya mengatakan begini, nanti akan saya kasih label pendapat yang kuatnya dengan kategori madhab. Kalau ada pendapat murid Imam Syafi'i itu dikutip, dibandingkan dari pendapat Imam Syafi'i pada permasalahan yang berbeda, maka akan saya kasih label dengan qaulun mukharraj, kaul yang ditakhrij. Itu pendapat murid, tapi karena berpijak kepada pendapat imam, akan saya kasih label qaulun mukharrajun. Contoh, pendapat Imam Syafi'i pada wanita
yang dicerai dalam keadaan hamil, atau katakanlah wanita dalam masa iddah dalam keadaan hamil lalu melahirkan segumpal darah, iddahnya habis atau enggak? Wanita dalam menjalani iddah cerai kah, iddah khulu kah, iddah mati kah, kemudian dia hamil, kemudian dia melahirkan segumpal darah, keguguran, iddahnya habis atau tidak? Hah? Agak tahu. Habis. Kenapa? Sudah melahirkan kandungannya. Keguguran habis iddah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Lalu ada dalam permasalahan yang lain, seorang wanita budak sahaya digauli oleh majikannya. Setelah digauli oleh majikannya, lalu dia hamil, kemudian dia melahirkan segumpal darah. Apakah budak itu jadi ummul walad? Pendapat Imam Syafi'i? Tidak. Pendapat murid katakan ummul walad. Kenapa ummul walad? Karena Imam Syafi'i dalam iddah mengatakan iddahnya habis. Di sini juga habis jadi ummul walad. Maka pendapat mengatakan wanita budak melahirkan segumpal darah menjadi ummul walad, itu namanya pendapat murid. Pendapat murid yang seperti ini tidak dikatakan wajah atau tidak dikatakan asal sahih, tapi dikatakan qaulun mukharraj. Kenapa kalau mukharraj? Karena permasalahan ini disama-samakan dengan qaul Imam Syafi'i yang ada dalam masa iddah, tapi dalam kasus yang berbeda dengan bentuk yang sama, yaitu wanita hamil keguguran. Itu kasusnya, tapi bab yang berbeda. Satu bab iddah, satu bab ummul walad. Nah, itu mukaddimah pemanasan sebelum baca kitab Mahali. Nah, nanti dibaca lagi. Jadi di Aceh antum bisa dibikinin pondok kalau bisa membaca mukaddimah Mahali. Kalau nggak bisa, nggak boleh mimpin pondok. Itu pembahasan mukaddimah dari kitab Mahali. Nah, di sini berdepatan. Jadi pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i untuk kita jadikan keputusan hukum, untuk kita jadikan fatwa adalah pendapat disepakati oleh Syekhani Imam Nawawi Ma'rafi. Itu juga sederajat dengan pendapat yang ditegaskan oleh Imam Nawawi. Kalau nggak ada, maka pendapat Imam Rafi'i bima rajjahahu, pada pendapat yang menterji akannya oleh aksa, pada pendapat yang memperkuat akannya oleh kebanyakan ulama. Jadi kalau tidak ada pendapat Imam Nawawi Ma'rafi, Imam Nawawi saja, nggak ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i saja. Kalau nggak ada pendapat rajjahahu aksa yang dikuat oleh kebanyakan ulama. Nggak banyak ulamanya, cuma satu-satu yang memperkuat, maka yang paling alim sama ke alimnya, maka yang paling wara. Itu urutannya. Udah keluar anak-anaknya. Kata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, hadza ma atlaqu alaihi, inilah pendapat yang menyampaikan di atasnya secara umum oleh muhaqqiqul mutaakhirin, ulama muhaqqiq generasi terakhir. Walladzi awsa, dan juga pendapat yang berpesan bi'timadihi, dengan memegangnya pendapat oleh guru-guru kami. Nah, guru-guru kami juga pesannya begitu kepada kami. Kalian kalau ditanya oleh masyarakat, sampaikan dulu pendapat kesepakatan Imam Nawawi Rafi'i. Kalau nggak ada pendapat Imam Nawawi, kalau nggak ada pendapat Imam Rafi'i, kalau nggak ada pendapat yang banyak ulamanya, kalau nggak ada pendapat yang paling alim ulamanya, kalau nggak ada yang paling wara ulamanya, jangan sekali-kali kamu mengetengahkan pendapat Syekh Albani. Nah, itu pesan guru kami maka. Nah, berkata Imam Samhudi, mazala masyayikhuna, senantiasa guru-guru kami yusunana, mereka berpesan kepada kami bil iftai, dengan menyampaikan fatwa.
dengan menjawab pertanyaan masyarakat bima alaihi syekhani, pendapat yang disetujui oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Jadi bukan asal jawab saja. Kamu katakan boleh, memang boleh. Ada ke ulama yang membolehkan? Tahu kami ada ulama yang membolehkan. Tapi wajar nggak berfatwa seperti itu? Ada aturan berfatwa, bukan asal ada ulama membolehkan. Mesti apa hukumnya? Boleh. Kenapa? Ada ulama membolehkan kok. Salat jenazah tanpa wudu apa hukumnya? Boleh. Kenapa? Ada ulama yang membolehkannya. Berarti dia tidak tahu aturan berfatwa. Kenapa nggak tahu? Karena dia tidak bersanad belajarnya, belajar surang. Kalau dia belajar bersanad, apa pesan masyayikh? Ya di sini kata Imam Samhudi, senantiasa guru-guru kami, bukan sekali-sekali dia ngomong, senantiasa guru kami, bukan satu orang, berpesan pada kami, fatwakanlah pendapat yang di atasnya Imam Nawawi dan Rafi'i. Wa an nu'rida an aksari ma wa an nu'rida, dan bahwa kami berpaling an aksari, dari kebanyakan ma khulifa bihi, ma khulifa, pendapat yang berbeda kedua-duanya dengannya pendapat. Pendapat khawalafa atau khulifa, yang berbeda kedua-duanya dengannya pendapat. Nah, jangan sekali-kali pendapat yang tidak disetujui oleh dua imam itu. Berkata Sayyidina Ibnu Ziyad, wajib kami fil ghalib. Ini pendapat Imam Ibnu Ziyad nih, wajib terhadap kita pada dominan pendapat yang mentarjiahkannya oleh Syekhani, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kemudian walaupun dikutip dari kebanyakan ulama sebaliknya, pahami baik-baik, walaupun dikutip dari kebanyakan ulama sebalik pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i, kita wajib berfatwa tetap dengan Nawawi dan Rafi'i. Ini pesan masyayikh. Nah, ini pesan para ulama. Mereka mengetahui kemampuan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, bagaimana zuhudnya, bagaimana waroknya, sampai air liur beliau tersebut tidak dihinggapi lalat. Nah, saking waroknya. Banyak mau pendapat, apalagi akhir-akhir ini semakin banyak lagi pendapat yang berbeda Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Apalagi sampai mereka katakan nggak ada dalil, nggak ada dalil, ini ada dalil, ini dalil. Nah, wanita berhaid boleh baca Quran, hilang hafalannya. Buatlah pondok seperti itu. Ada juga yang pimpinannya tabligh, innalillah. Kami ikut Hanafi. Kamu nggak baca apa fatwa ulama? Jangan sekali-kali memfatwakan, walaupun banyak ulama, kalau itu bertentangan dengan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Oleh sebab itu, maka kitab yang dipelajari itu adalah kitab Imam Nawawi, kitab Minhaj. Oleh sebab itu, banyak ulama yang mengeluarkan tenaga mereka untuk mensyarah Minhaj tersebut. Nah, lahirlah namanya Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughni Muhtaj, Kanzul Raghibin. Mana Kanzul Raghibin? Kitab Mahali itu Kanzul Raghibin Asyatani. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Belum nggak ada? Asal datang. Nah, itu gorengan yang buat kamu tuh tolong diselesaikan sekarang. Ismail.